Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semuanya, apa kabar nak? Minggu kedua kita akan belajar podcast dengan Bu Mira pada mata pelajaran IPS. Hari ini Bu Mira akan menyampaikan tambahan dari materi yang minggu lalu berupa gejala sosial di negara-negara Asia Tenggara. Pengertian gejala sosial. Gejala sosial merupakan masalah yang timbul dalam hubungan antar manusia di masyarakat. Gejala sosial dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak dapat melihat gejala sosial itu. Setiap kalian berangkat sekolah, setiap kalian bermain, setiap kalian mungkin dengan keluarga berkunjung ke rumah saudara di luar kota, kalian dapat menyaksikan gejala-gejala sosial yang akan kita bahas kali ini. Macam-macam gejala sosialnya. Yang pertama, masalah kependudukan. Penduduk yang banyak di negara-negara Asia Tenggara itu akan memunculkan masalah kependudukan. Salah satunya adalah pengangguran. Begitu banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, atau dalam kondisi pandemi sekarang ini, begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka dapat berlomba-lomba mencari pekerjaan yang tepat untuk mereka. Dapat kalian lihat anak-anak dalam slide gambar ini, ada banyak orang yang sedang mengantri untuk mendaftar pekerjaan. Masalah kependudukan yang berikutnya yaitu kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduk, pasti akan semakin banyak membutuhkan tempat tinggal, begitu kan? Seperti halnya di kota Solo, atau untuk skala luas di Asia Tenggara, atau yang biasa kalian lihat di televisi, mungkin dapat kalian saksikan banyak rumah-rumah kecil di antara gedung-gedung tinggi. Ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah tersebut sangat padat sehingga membutuhkan banyak tempat tinggal. Masalah yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan slum area atau daerah kumuh. Di Indonesia, kalau anak-anak pernah melihat atau dulu pernah berkunjung ke suatu kota besar seperti Jakarta, mungkin naik kereta, semakin mendekati area Jakarta, anak-anak akan semakin banyak menemukan tempat-tempat tinggal di pinggir rel kereta api. Ini namanya daerah kumuh anak-anak, karena tempat ini sebenarnya bukan untuk tempat tinggal. Jadi mereka tidak memiliki tempat yang layak, sehingga seadanya tempat mereka pakai untuk tidur, untuk berteduh. Di samping mereka siangnya bisa bekerja di pinggir kota. Kemudian masalah kemiskinan yang lain, munculnya fenomena pengemis. Sudah sering ya anak-anak mungkin datang ke rumah kalian, ke tempat kerja orang tua kalian, atau kita pas sedang makan bersama keluarga melihat para pengemis ini kebanyakan berasal dari daerah yang tidak memiliki pekerjaan tetap di kota, sehingga karena tidak memiliki skill atau kemampuan atau keterampilan, mereka melakukan pekerjaan sebisanya, yaitu meminta-minta. Gejala sosial yang berikutnya adalah kejahatan. Kejahatan ini berbagai macam ya anak-anak jenisnya. Yang Bu Mira contohkan di sini ada pencurian. Pencurian ini dapat terjadi di mana saja, baik itu di sekitar tempat tinggal kita di Indonesia ataupun di negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian ada kekerasan terhadap anak. Anak-anak seperti yang pernah kalian pelajari waktu kelas 5, semoga masih ingat, ada hak-hak anak yang sudah diterapkan di seluruh dunia atau di bawah PBB. Akan tetapi kadang-kadang ada kekerasan yang terjadi terhadap anak, baik itu dilakukan oleh orang tua sendiri ataupun oleh orang lain. Terdapat dua hal untuk mengatasi masalah kejahatan ya anak-anak, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan sebelum terjadi, sedangkan tindakan represif adalah upaya penghentian tindakan kejahatan yang sudah terjadi. Untuk upaya tindakan preventif pencegahan, contohnya diterapkannya siskamling atau ronda malam, ronda keliling di sekitar tempat tinggal kita. Sedangkan untuk tindakan represif, contohnya seorang pencuri atau kelompok pencuri seperti contoh ini sudah ditangkap oleh polisi. Jadi polisi dengan jajarannya sudah menangkap penjahat dan akan memberikan hukuman yang tegas.
Gejala sosial selanjutnya, masalah lingkungan hidup. Ya anak-anak, kalian tahu bahwa manusia yang banyak atau masyarakat yang banyak tentunya membutuhkan pekerjaan. Kebanyakan dari masyarakat itu mempunyai pekerjaan dalam bidang industri atau mungkin sebagai buruh pabrik. Nah, dampaknya dari itu adalah munculnya polusi udara. Selain polusi udara, ada polusi suara untuk kemacetan, polusi udara untuk di kemacetan juga bisa, polusi tanah atau pencemaran air di tanah, di limbah juga bisa. Kemudian ada penggundulan hutan. Ya, karena banyaknya penduduk tadi, banyaknya kehidupan di masyarakat di Asia Tenggara, kemudian banyak orang yang membutuhkan tempat untuk tinggal, sehingga hutan sedikit demi sedikit mereka potong, mereka pangkas, mereka gunduli untuk dijadikan tempat tinggal, atau kayunya dapat mereka jadikan perdagangan kayu atau usaha mereka. Demikian anak-anak, materi bab 1 sudah Bu Mira sampaikan semuanya. Cermati lagi anak-anak materi PS pada minggu lalu dan minggu ini. Kemudian nanti kalian salin catatan yang akan Bu Mira lampirkan melalui foto di luar dari video podcast ini. Insya Allah nanti ada sedikit materi yang dapat kalian salin di buku catatan kalian sehingga bisa untuk belajar anak-anak semua. Kemudian tugas kalian minggu ini, 1. Amati gejala-gejala sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Apabila kalian ada di sekitar tempat tinggal kalian melihat seperti contoh tadi, misalkan mungkin ada pengemis, atau pernah ada kejahatan, atau ada kemacetan, ada lingkungan kumuh dan lain sebagainya, kalian amati. Tapi bila tidak bisa karena kondisi sedang pandemi, kalian dapat mengamati atau melihat dari internet atau dari surat kabar. Kemudian setelah kalian amati gejala-gejala sosial tersebut, deskripsikan gejala sosial yang ada di sekitar tempat tinggal kalian dan tulislah di selembar kertas, kemudian diberi nama, nomor absen, dan kelas. Tugas ini akan dikumpulkan tanggal 3 Agustus tahun 2020. Ingat anak-anak, Bu Mira tidak membatasi ada berapa gejala sosial, berapapun yang kalian temukan di lingkungan. Jadi akan berbeda ya nanti antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.